secara akuntabilitas. Nah, jadi saya boleh bikin di sini aja. Jadi poin terbaru ya, saya bikin. Nah, dalam satu aspek kita itu kan pertama harus menggambarkan diri kita itu siapa. Kita sering menggambarkan diri kita sebagai seseorang yang tes PNS, terus masuk, terus diberi pekerjaan, kita diikat pekerjaan, kita diikat oleh tugas fungsi dinas. Itu ya, biasanya itu dead set. Kita ada di mana, pekerjaan kita seperti apa. Nah, kalau udah pernah diklat Prajab mungkin agak lupa sudah ya. Namun karena saya setelah diklat Prajab 10 tahun kemudian ada diklat namanya kader gitu. Nah, jadi jadi untuk di Pemprov DIY ada diklat pengkaderan untuk ceritanya untuk semacam ya nanti kalau ditunjuk menjadi kepala subit ya udah siap lah gitu. Nah, kemudian diingatkan satu hal yang agak membuat saya mungkin agak berubah, terpaksa berubah Pak Ibu ya, karena saya dulu orangnya kritis, sering kalau di sosmed begitulah ya. Sebelum ada zaman TikTok sekarang ya, kalau sekarang zaman TikTok kan pakai video penggambaran lucu-lucu lah, ada ASN biasa aja, ada apa itu ya, kayak di IG dan lain-lain. Nah, kalau saya dulu lebih banyak di Facebook ya. Selama saya menjadi staff dulu, saya memang sering agak bukan yang hard, tapi agak kritis gitu Bapak Ibu. Namun setelah kita mendalami pekerjaan PNS pada saat kita waktu pas diklat ulang, setelah saya didiklat itu kemudian diangkat menjadi kasubit kebetulan ya tidak semuanya diangkat di gelombang pertama, tapi saya diangkat, makanya saya agak terngiang-ngiang ya, karena kita tuh dipandang sebagai pertama itu tugas fungsinya apa atau PNS itu pertama kan pelaksana kebijakan publik. Nah, ini yang kita agak lupa, karena kita sering memandang diri kita tuh Bapak Ibu sebagai sebuah individu ya, jadi kita sering lupa bahwa kita tuh pelaksana apa? Pelaksana kebijakan publik. Nah, pelaksana kebijakan publik. Nah, ini saya bukannya mau tuh istilahnya mengambil alih untuk pas pekerjaannya LAN ya atau bandiklat. Tapi ini akan berguna saat kita menjalankan pekerjaan kita. Pelaksana kebijakan publik, kemudian yang saya ingat itu ya pelaksana dari ini amanat ya, pelaksana amanat. Sorry. Yang berat itu ini Bapak Ibu, pemersatu bangsa. Saya hanya ingat 2 ya Bapak Ibu. Tapi sebenarnya ada 3. Satu lagi ada ingat ya Bapak Ibu Bapak. Itulah pokoknya kita ingat. Jadi kita sering lupa kita itu ada di mana posisinya. Nah, kalau sekarang PNS ini kan berubah menjadi, ini bukan sama dengan yang maksud saya mana ya, ASN itu ada PNS dan P3K ya berarti ya, tambah P3K berarti. Nah, kenapa kita belajar refreshment pengadaan barang jasa kok harus ingat ini Bapak Ibu sekalian? Karena kita sering lupa memberikan kritik. Kritik itu sebenarnya hadir mungkin karena kita belum begitu belum begitu paham kenapa sih harus begini gitu Bapak, kenapa harus belanja ini, kenapa harus belanja itu. Nah, gitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, pada waktu nanti bupati besok kan bareng-bareng ya, semua pilkada ya. Sampai ngapain sampai kita bahas soal pilkada bareng ya Bapak Ibu. Mungkin bisa saya simpulkan begini Bapak Ibu. Pada waktu ini udah mulai zaman kampanye belum Bapak Ibu? Belum. Hampir ya. Nah, kita kan ada janji nih Bapak Ibu sekalian.
Janji ini kalau yang sering ngasih janji itu kaum saya ya, kaum bapak bertiga ini. Kalau ibu seringnya menerima janji ya bu dulu ya. Nanti. Nah, saat kita ada di sini ada janji, janji ini nanti siapapun boleh ya. Calon bupati Banjar, calon wali kota Banjarmasin itu biasanya orangnya orang-orang mampu ya. Betul ya? Sangat mampu lah, orang kaya lah. Saya juga tahu karena dari sana ya. Nah, dia akan memberi janji. Pada saat yang memberi janji ini orang mampu, biasanya kita ya dia memang sip lah, bisa lah. Tapi kalau di Jawa Bapak Ibu tidak semua seperti itu. Kalau di Jawa itu kita bisa pernah lihat dia di mana, apa misalnya aja pas di warung mana, atau mungkin dia itu dulu sopir misal ya, atau dia itu dulu buruh gitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dia diberi kesempatan berpolitik. Ada beberapa buah partai yang spesialisasinya menggolkan orang-orang seperti itu. Karena apa? Membangkitkan sensasi kebersamaan dari pemilih. Kalau orang kaya kan kadang sebel nih pemilihnya ya, wah orang lu udah kaya gitu ya. Tapi kalau ini seperti ini banyak. Nah itu juga sepertinya sudah pada paham petanya di nasional dan juga di Jawa partai mana yang menang ya. Tanpa kita sebutkan satu warna tertentu sudah tahulah yang segmennya dari kaum itu gitu ya. Nah, termasuk dari kaum sepak bola ya Mas ya, jangan disentuh ini. Sepak bola sentuh tendang semua, kalah kan kemarin gitu kan. Sepak bola disentuh hajar mati dia karirnya udah sekarang gitu. Nah jadi itu karena fansnya itu ada dari golongan itu. Nah kemudian Bapak Ibu saat dia ngomong apapun, kita sebagai orang boleh menertawakan, sanksi. Karena apa kok kita sanksi Bapak Ibu? Karena kita kan soalnya ASN nih, jadi kita menang informasi ya. Kita punya apa Bu? Yang sering kalau janji itu sering kita nilai ya apa enggak itu dengan apa? Berdasarkan apa? Bukti. Nah, ini mulai agak masuk ke dalam role pengadaan ya. Nanti janji atau bukti ini kemudian kalau di VS kan akan menimbulkan ada gap. Nah, ini menangnya kita di sini karena kita tahu informasi. Nah, orang-orang tadi itu kemudian dia change proses ya, dari orang-orang yang memang dia ada di bawah, terus dia naik melalui jalur kecalegan 5 tahun mungkin itu, kemudian dia ada banyak pengalaman lapangan ya, naik dipilih menang. Nah saat itu kita udah nggak boleh menertawakan lagi Bapak Ibu, karena beliau itu menjadi bupati misalnya, menjadi dari anggota dewan, karena beliau menjadi pimpinan kita. Janji dia ini menjadi visi misi. Ini kita mulai repot ini. Janji dia menjadi visi misi. Nah visi misi saat udah seperti ini kita udah nggak bisa ketawa Bapak Ibu, selucu apapun visi misinya gitu. Nah terus nuwun sewu kalau kata orang Jawa ya, kualitas dia apakah kualitas dasarnya itu berubah? Kita harus waspadai juga. Misal orang kaya juga cabut Banjar, pengusaha, tapi dulunya juga berangkat dari basic yang sama, kemudian dapat akses, terus dia usaha sukses. Apakah kualitasnya dia secara manusia dasarnya dia sama atau tidak? Itu yang harus kita waspadai, karena dia akan jadi pimpinan kita. Gitu ya sekalian ya. Nah, tanpa bermaksud mendiskreditkan apapun, ini akan pengaruh dalam proses teknokrasi kita Ibu. Teknokrasi kita menjadi produk perencanaan. Teknokrasi ke produk perencanaan, dokumen perencanaan. Ini kita jadi kalau sudah mulai masuk ya Pak Bu ya ke sini ya. Kualitasnya itu ada di sini. Jadi kita tergantung pimpinan kita. Gitu. Nah, oleh karena itu pimpinan
pimpinan kita harus kita sajikan bukti dan gap ini dengan baik. Begitu. Jadi karena pengadaan itu adalah bagian dari proses pengelolaan ya Pak Ibu ya. Pengadaan itu kan bagian dari proses pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang. Nah, pengelolaan keuangan juga karena duitnya keluar, ya kan? Pengelolaan barang juga karena barangnya didapatkan, gitu. Nah, bukti atau gap ini harus menjadi bahan untuk kemudian menjadi teknokrasi isu strategis, isu strategis. Nah, isu strategis ini masuk, kita bisa lihat isu strategisnya apa yang ada di Pemkab Anda. Nah, kalau saya boleh bilang pada waktu Anda sekarang Dinas Pemberdayaan Desa ya? Ya oke. Kami akan segera punya juga karena kami di provinsi itu punya baru dalam bentuk biro di Setda ya. Karena bayangannya dulu karena yang di level provinsi kan nggak begitu banyak megang lapangan ya, yang megang lapangan kabupaten ya. Nah tapi kayaknya mulai dituntut oleh pusat sehingga kami tahun depan akan menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan. Kebetulan itu salah satu mitra saya di Subidang Kesra Bapeda, jadi sedikit ngerti bentuk RKA-nya teman-teman lah gitu ya. Kita lihat itu Bapak Ibu. Nah isu strategisnya ini menjadi sangat penting. Kenapa? Misal Bapak Ibu sekalian, di kami desa itu kan disebut kalurahan sekarang. Bukan kelurahan Bapak Ibu, kalurahan. Nah, desa di kami itu jumlahnya untuk 5 kabupaten kota itu 5 kabupaten berarti ya. 4 kabupaten itu adalah 392 desa. Kalau dibagi-bagi kita akan lihat jumlahnya, pernya saya nggak hafal. Nah, cuman isu strategis ini kan akan muncul ya. Semisal bupatinya itu di wilayah yang maju, calon bupati, janji tadi ya saya bilang ya. Calon bupatinya itu di Sleman itu sini, termasuk sini ya. Jadi kalau Sleman kalau Anda lihat kan ramai banget nih. Anda nggak akan percaya DIY itu salah satu provinsi termiskin di Jawa. Kalau lihatnya di Sleman ya. Itu di Sleman dah. Kalau dalam konteks seperti ini, pengadaan dinas desa kami di Sleman akan berbeda, lebih maju. Apa yang mungkin diadakan gitu ya, karena berangkat dari sini. Janji ini saya boleh tambahi janji politik ya jadinya, janji politik. Karena kami katanya kan tidak terpengaruh oleh politik, tapi terpengaruh Pak. Sultannya boleh gubernur, kabupaten kotanya masih dipilih dong. Sama dengan Anda, berarti nasib kami juga sama. Bedanya adalah kalau rajanya agak manggil sedikit, lebih takut. Sebagai gubernur kan kasih arahan. Kadang kan kalau gubernur di sana, terkadang lain partai politiknya mungkin agak bisa sedikit punya, kalau nggak boleh saya bilang ngeyel ya, mungkin punya posisi tawar lah gitu, karena soalnya lain partai. Kadang antara Bub dan Wabub, antara Gub dan Wagub juga kadang lain ya kalau di politik, bisa pecah. Nah, kenapa saya sampai ke sini? Karena ini akan menentukan kualitas perencanaan kita. Dan di pengadaan barang itu, kalau saya boleh bilang ya, apa yang saya jalani, karena saya juga pernah dijebak sebagai PPKOM. Ya, atau saya Kasubit tapi jadikan PPKOM gitu. Menurut saya PPKOM harusnya bukan Kasubit ya menurut saya ya, tapi nanti kita lihat nanti pas pointer kita. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kualitas perencanaan itu tergantung dari ini. Jadi kalau kualitas perencanaannya nggak bagus, pengadaannya pasti juga nggak bagus. Dan itu resiko bagi kita orang pengadaan semakin gede Bapak Ibu. Makanya ini menjadi isu yang sangat penting. Renja ya dinas seperti apa. Jadi renja dinas itu berangkat dari RKPD. Nah, jadi perencanaannya kalau yang setahun renja ya setahun, atau renstranya 5 tahun. Nah, ini kalau di Pemdanya namanya RKPD. Nah, RKPD saya taruh di bawahnya jadi.
ini menjadi isu yang bagi saya harus kita pahami bersama, karena orang pengadaan itu nggak berdaya, Pak Ibu. Orang pengadaan itu tidak berdaya. Saya mau tanya dulu mungkin sebelumnya ya, risiko paling gede itu untuk waktu pas pengadaan apa? Kalau pas menurut Bapak Ibu, risikonya apa? Risikonya sampai kemana? Sampai ke penjara kan, Bapak Ibu? Ya, ya kan, nah, sampai rompi ya, risiko rompi ya. Nah, jadi pada waktu kita berisiko rompi itu, sekarang ada kecenderungan akan dibawa semua, bukan hanya kepalanya ya, dibawa semua. Jadi dulu saya pernah baca 4 tahun lalu ada kasus apa di dinas PU kabupaten, kalau nggak di Sumatera, di Kalimantan saya lupa, Sumatera kayaknya deh. Itu diangkut semua, kepala dinas PU-nya, kabitnya, kasihnya, PPTK-nya, PPK-nya diangkat semua. Diangkut bukan diangkat. Nah, jadi saya kira ini menjadi hal yang menjadi kecemasan bersama. Maka mungkin saya berangkat dari sini itu karena nanti pada akhirnya, karena kita hanya pelaksana itu ya di atas, dan kualitas kita tergantung dari ini, Bapak Ibu. Isu strategisnya kan kemudian dibahas menjadi tujuan, kemudian sasaran, kemudian program, ya Mbak? Ya. Oh, bisa 15 menit sekarang. Berapa? Oke, break sekarang. Oke, siap. Ini jam 10 kurang apa jam 10 pasti, Mbak? Ini kurang 10 menit. Oke, 2 menit lagi ya Mbak ya. Ya, oke. Makasih Mbak. Nah, jadi tujuan, sasaran, program, kegiatan, sampai subkegiatan ya Bapak Ibu sekalian. Ini kan kayaknya kita semua sudah tahu, tapi kita nggak tahu kalau itu mulai dari atas sana itu ya. Dan itu kan ada level Pemdanya dulu, baru level dinas, gitu ya. Jadi ini sebelumnya ada tujuan Pemda, tujuan saya langsung bilang Pemkap aja ya. Tujuan Pemkap. Yes, tujuan Pemda deh, biar agak umum ya. Tujuan dan sasaran Pemda. Nah, sebelumnya turun-turun ke bawah. Nah, ini menjadi kalau nggak pernah kerja di Bapeda, saya nggak tahu loh Pak, ini Pak, serius nih. Jadi turunnya ke bawah ini seperti apa, saya agak nggak paham juga sebelum saya bekerja di Bapeda. Jadi saya tahu bahwa teman-teman yang memang ada di SPJ nggak begitu ngeh ya soal ini ya. Yang penting kan melaksanakan. Ya, tapi kita sebenarnya berangkat dari kualitas renja itu. Maka pegangan kita sebagai orang pengadaan, pertama Bapak Ibu pegang renja ini, renjanya dinas. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana renja ini. Renja ini kan nanti kemudian turun ya Bapak Ibu menjadi APBD. Nah ini saya geser sini ya. Nanti dia akan turun setelah KUA PPAS nih, dia akan turun tahap KUA PPAS itu kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran. Kemudian dia akan turun lagi menjadi alah kok plus sih, APBD R dalam kurung R ya Bapak Ibu ya, R APBD, salah lagi ya. Ini aja biar gak kegeser. R A, tak tutup dulu, terus APBD. Nah kalau sudah sah kan jadi APBD ya. Nah dari sini turun Bapak Ibu, baru kita tahu yang namanya DPA. Nah yang dipegang teman-teman kadang DPA nih. Kalau boleh tanya saya, teman-teman di sini ada yang pernah baca APBD belum? Buku APBD. Saya pernah ditembak itu dulu sama kepala dinas keuangan kami ya, waktu pas mengajar. Beliau tanya, selain yang orang DPKAD, selain Dodi, selain Ari, selain ini,
Seruangan ini siapa yang pernah baca buku APBD? Gak ada yang ngatur teman dinas ya. Lah terus yang dibaca apa? DPA pasti gitu, Pak bilang gitu. Iya gitu ya. Langsung inti. Tentu Mbak DPA. Nah, jadi APBD itu adalah tanggung jawab keuangan kita mulai dari situ. Saat kita ada di Renja, kadang untuk pasang jawab keuangan kita belum ada karena masih ada namanya pagu. Ibu ya, pagu ya. Nah, jadi kita masih ada, itu namanya indikasi. Tapi kalau sudah RAPBD kan karena di sini mulai bikin RKA di sini Bapak Ibu. Di sini itu mulai buat RKA. Mulai buat RKA. Nah, jadi Anda itu nasib Anda dimulai dari sini. Sebagai orang pengadaan, nasib kita. Walaupun saya sudah enggak dijebak menjadi PPK tapi masih ada ini Bapak Ibu, masih apa? Masih terlibat paling enggak sebagai kepala, sebagai sukornya ya, sebagai kepala tim jadi PPK kan gitu ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu mungkin sebagai pengantar sebentar. Nanti saya akan lanjutkan lagi karena saya tuh agak kasihan dengan nasib teman-teman pengadaan ini ya. Sebelum nanti kita masuk, karena ini akan nyambung ke dalam pas pointer itu di bab yang pertama mengenai PPK. Itu akan nyambung ke situ. Jadi kenapa saya sampai sini? Karena saya cukup beruntung. Walau sebelumnya saya grundel dipindah ke Bapeda ya. Saya cukup beruntung karena semenjak saya pindah ke Bapeda banyak masalah yang bisa diatasi sama dengan teman-teman, bersama dengan teman-teman, sehingga saya bisa agak mengetahui sedikit seluk-beluk hubungannya di mana kita tarik sampai ke keuangan. Dan kebetulan dinas desa ini mitra saya, walau masih biro di kami ya gitu, tapi kan kita juga harus koordinasi dengan yang ada di kabupaten. Jadi kita agak sedikit nyambung lah kebutuhannya apa kurang lebih gitu. Baik, saya kira untuk tipe-tipe pengadaannya juga nggak begitu rumit gitu ya kalau untuk dinas desa, tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut dan akan saya sangkutkan dengan akuntabilitas gitu Bapak Ibu. Ya, ini ternyata betul udah jam 10.17, jadi silahkan sampai 15 menit bisa break dulu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Kita sambung. Ini sih sebenarnya saya sepantasnya bilangnya Mas sama Mbak aja ya. Ini yang paling muda kayaknya Mas. Nah, ya. Sudah terjebak, tapi dia kayaknya niat bener pengadaan ini ya. Oh iya, istilahnya berminat ya Pak ya. Iya. Tapi bawa dulu ke Jogja. Nah, gitu. Baik. Proses sertifikasi BPK. Oh iya, nah BPK kan masuk jebakan itu kayak saya ya. Benar. Makan dengan sukarela ya. Baik. Saya kira itu, silakan Bapak Ibu bisa break sebentar.